Kemarin, sidang mediasi yang mempertemukan Roro Fitria dengan suaminya, Andre Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh keduanya. Roro yang datang ke pengadilan ditemani tim kuasa hukumnya mengaku dapat kembali rujuk dengan suaminya, alih-alih sidang mediasi berakhir bahagia, justru yang terjadi sebaliknya. Roro yang mengaku trauma dengan perlakuan suaminya terhadap dirinya dengan tegas memutuskan tetap pada pendiriannya menggugat cerai Andre Irawan. Hal itu tidak lepas saat Roro merasa dipermainkan saat melihat wajah Andre saat menjalani persidangan. Dalam persidangan itu, Roro juga mengungkapkan hal buruk yang dilakukan oleh Andre selama membina rumah tangga bersama dengan dirinya. Dalam persidangan mediasi itu ada satu momen yang cukup mengejutkan, yakni saat Roro berteriak histeris di ruang persidangan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi antara Roro dengan Andre saat sidang mediasi berlangsung? Aku miris banget sih mas, itu tadi di luar pas acara bareng ada orang ngajak foto, happy ketemunya pas segala di rumah ya diinjek-injek lagi, dikasarin lagi, dikata-katain lagi, kayak gitu terus hidupnya ini. Dengan notabene embel-embel imam, kayak gitu imam. Karena ada si imam yang kawin cerai 4 kali, semua yang gugat cerai istrinya. Sebelumnya menyatakan iya dan tidak, kan pasti akan ada otomatis berpikir dong, tidak serta-merta mengiyakan atau mengiyakan. Nah, Nyai sempat melihat ke kanan karena lawyernya ketawa-ketawa terus tuh, jadi kayak menganggap sepele gitu loh. Padahal di sini tuh serius banget. Terus yang kebetulan tadi mendampingi langsung kan ada Pak Asga, Pak Andika, Pak Kris dan lain sebagainya. Itu serius. Emang kita tuh sangat menghormati atas adanya lembaga perkawinan diwakili oleh Pengadilan Agama. Nah, tapi si lawyer yang bersangkutan ketawa-ketawa terus Nyai liatin gitu, kok gini sih gitu. Terus setelah Nyai liatin ke lawyernya, Nyai langsung liatin ke sebelahnya itu Mas Andri. Tapi Mas Andri memperlihatkan ke Nyai itu membangkitkan trauma-trauma yang udah terjadi selama 9 bulan. Jadi gini, bukannya tatapannya itu diterima dengan baik ya, seharusnya kan senyum ya ini gitu, atau enggak mah gimana gitu. Itu kan momen ini kan sangat berharga sebenarnya, dan juga ini dia sangat hargain karena udah lama nggak ketemu, dipersatukan di suatu ruangan mediasi. Seharusnya dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya sewajarnya orang, senormalnya orang, cuman Mas Andri bisa-bisanya gini gitu. Nah, kok jadi ngeledekin Nyai ini, kok maksudnya apa? Jadi, dan dulu tuh sering banget kayak gitu kalau di rumah. Iya, kayak ngeledekin Nyai, kayak apa ya? Terus Nyai bilang sama Pak mediator, Pak itu Pak, dia ngeledekin Nyai lagi, dia mau ngerusak psikologinya lagi gitu. Kayak gitu. Terus ya Allah, saya kan itu nggak perlu terjadi ya, nonit ya. Kenapa disia-siakan momen itu gitu. Kalau aset itu kan segala sesuatu hal tentang kebendaan, baik itu properti, baik itu bisa kendaraan, baik itu tabungan kita gitu. Sampai berkali-kali suruh Nyai deposito segala macam. Nyai nggak mau, karena ya itu nggak sinkron. Kalau dia nice, meskipun dia pura-pura, Nyai kan percaya. Nyai dengan sukarela. Lah ini Nyai dikatain, Nyai dihina, dicaci maki, disakitin, terus chatting sama perempuan berkali-kali ke gap. Jadi perselingkuhan tuh bisa banyak faktor loh. Chatting pun itu udah termasuk perselingkuhan karena Nyai tahu yang dimaksud orang itu gitu. Nah, terus mau gitu suruh Nyai deposito atau apa? Ya nggak mau lah. Karena udah biasa dia ngantri Nyai ke jual perhiasan tuh udah biasa. Jadi kayak maaf ya, laki-laki kok punya harga diri nggak sih? Gitu. Malah bilang, lu kan masih punya benda, jual aja. Gitu. Terus tanggung jawabnya, gitu. Dia malah sering kadang ngumpet-ngumpetin apa yang Nyai punya, karena ya dia seperti itu. Kecuali baik, hangat, sopan, setia,
Saya nggak butuh apa-apa. Dan satu hal lagi, coba silahkan ya cek ke Instagramnya, ke media sosialnya. Kita semua sangat serius. Ini semua orang-orang sibuk loh ya. Ya, kita semuanya, mbak mas juga orang sibuk loh. Ini momen tuh nggak sembarangan mbak. Tapi dia di Instagram bilang apa? Aku mah ini apa, senang-senang di atas motor, bukan kesenang-senang di atas penderitaan orang, senang-senang di atas kelebayan. Kita dianggap lebay mbak. Ini hidupnya Ai loh, sampai melahirkan, sampai punya anak loh, nggak main-main. Tapi dia selalu menganggap rendah, menganggap remeh. Pengakuan berbeda justru diungkapkan oleh Andre Irawan dan ia tetap berharap bahwa bahtera rumah tangganya bersama dengan Roro Fitria dapat diselamatkan. Terlebih kehadiran buah cintanya, Baby Sultan, yang membuat Andre mengaku tetap berpikir positif selama menjalani sidang mediasi. Namun saat disinggung terkait momen Roro Fitria yang berteriak histeris saat melihat dirinya di ruang sidang, Andre mengaku hanya diam saja. Dan selama jalannya persidangan, Andre mengaku berusaha untuk mencairkan suasana. Lantas, apa langkah selanjutnya yang dipersiapkan oleh Andre usai Roro menutup pintu mediasi dan tetap melanjutkan gugatan cerainya? Kita di Indonesia ya seperti biasa ya, kita mediasi dan macam. Terus tadi sebetulnya ini ada, kita kan sama lawyer juga, kita ketawa gitu. Nah pada saat ketawa itu Mbak Roro langsung menyerang Mbak Andre, katanya mengeledekin Mbak Roro gitu. Padahal kita semua nggak ada bermaksud seperti itu gitu loh, karena kan untuk mencairkan suasana mediasi gitu. Nah dari situ setelah itu ya akhirnya dari hakim mediatornya melihat mungkin ya ini udah nggak bisa didamaikan lagi gitu. Mediasi kedua itu udah nggak ada ya, karena udah dinyatakan gagal di mediasi pertama, jadi nggak bisa disatukan lagi dengan hakim mediator. Jadi nanti untuk sidang berikutnya laporan mediasi kemudian ke pokok perkara gitu. Saya lihat istri saya hari ini cantik, ya senang ya kan. Saya pikir akan dapat hasil yang baik gitu kan. Itu aja sih, positif thinking aja untuk kali ini. Artinya Bang Andre masih ingin mempertahankan ya? Berusaha sebagai suami yang udah punya anak dan ada anak, kalau ada keturunan saya di sini, saya akan berusaha. Sebetulnya sih mediasi yang kita harapkan kita bisa bicara ya, klien kita bisa bicara empat mata, hati-hati segala macam gitu kan, untuk apa sih bisa dibangun lagi atau rumah tangganya gitu kan. Tapi faktanya tadi mediasi ya sangat cepat ya gitu, jadi nggak ada untuk bicara dari hati ke hatinya. Sebenarnya sih untuk KDRT segala macam itu dari pihak klien kami nggak ada melakukan itu ya. Kemudian nanti juga kalau di gugatannya itu kan ada untuk alasan tertentu, nah itu kita akan jawab nanti di jawaban kita. Jadi itu nanti akan dibuktikan di pembuktian. Kalau saya nggak bisa bilang, kalau saya bilang iya nanti rame lagi. Udah itu masalah istilah dalam rumah tangga saya udah cukup buat saya, cukup apa yang udah keluar ini kan saya lihat justru malah yang sebenarnya yang berpengaruh terhadap anak saya. Ya nggak, dengan pemberitaan yang emang ya kalau di Masyur. Jadi saya yang harus benar-benar rangkul nih anak saya yang udah pada besar. Kalau Sultan pasti tahunya nanti setelah 6-7 tahun, ini apa sih berita seperti ini ya kan. Dia akan tahu, kalau sekarang anak saya yang mulai cari tahu.